Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by DM Rahmi. Dengan saya di sini Dina Maulida Rahmi. Halo teman-teman semua, senang sekali alhamdulillah bisa ketemu lagi di channel ini. Channel yang insya Allah selalu memberikan energi-energi positif. So, bagi teman-teman yang baru di sini, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya agar kita bisa saling berbagi energi positif dan frekuensi positif serta menjadi orang-orang yang positif. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, saya tuh senang sekali ketika membaca komentar-komentar dari teman-teman di video-video saya yang sebelumnya, yang alhamdulillah sudah berhasil mewujudkan keinginan-keinginan atau hajat ataupun impian dengan menggunakan ikhtiar jalur langit dan law of attraction ya, atau hukum tarik-menarik. Di video kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya ya dalam mengubah kehidupan dari titik terendah menjadi lebih baik, menjadi jauh lebih baik. Dan saya disclaimer dulu, di sini saya bukannya sok ngajarin atau sok pintar, sok yang paling baik dan paling sempurna ya kehidupan saya, enggak. Tapi saya benar-benar sharing tentang apa yang terjadi sama saya setelah saya mempraktekkan beberapa hal ya yang menurut saya ini sangat ajaib. Dan gak cuma saya, pastinya sudah banyak orang yang merasakan keajaiban setelah mempraktekkan beberapa hal ini. Dan saya tuh pengen teman-teman juga ngerasain betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya keajaiban Allah itu, keajaiban dari Tuhan yang datang kepada kita di saat dan waktu yang tepat. Teman-teman, ini lagi hujan, mudah-mudahan suara saya tetap terdengar dengan jelas ya. Oke, jadi saya pernah berada di dalam kesulitan. Dalam hal ini, kesulitan ekonomi. Jadi saat itu, saya pernah kesulitan dalam membayar hutang-hutang karena tidak punya penghasilan. Uang yang ada tuh nggak cukup gitu. Yang jelas saat itu, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, saya kayak harus terpaksa berhutang lagi untuk menutupi hutang-hutang sebelumnya. Dan akhirnya, akhirnya merasa sengsara sendiri. Nah, jadi ketika sudah berada di titik yang benar-benar udah nggak bisa lagi mencari pertolongan kemana-mana, nggak ada lagi tempat memohon pertolongan selain hanya kepada Tuhan kita ya, hanya kepada Allah saat itu. Pokoknya rasanya tuh ngelewatin sebulan itu kayak berat banget, kayak lama banget gitu. Tapi Allah Maha Baik. Semuanya itu berubah dalam waktu singkat ya. Hanya dalam kurang lebih 1 tahun, saya bisa bangkit dari kesulitan-kesulitan yang saya hadapi tadi. Apa yang saya lakukan? Jadi beberapa hal sudah saya rangkum dan akan saya bagikan di video kali ini. Yang pertama adalah mengubah kalimat berdoa. Teman-teman, biasanya kita tuh selalu berdoa. Kebanyakan seperti ini. Ya Allah, berikanlah aku rezeki untuk melunasi hutang-hutangku, atau ya Allah berikanlah aku rezeki yang berlimpah dan barokah, berilah aku kesehatan, umur yang panjang ya, dan lain-lain. Di sini saya tidak menyalahkan, saya hanya berbagi pengalaman dan apa yang sudah saya lakukan, dan alhamdulillah mendatangkan keajaiban yang sangat cepat. Jadi saya mengubah kalimat berdoa menjadi kalimat syukur. Contohnya seperti ini, ya Allah, alhamdulillah aku sangat bersyukur atas rezeki yang telah Engkau berikan, atas rezeki yang telah Engkau limpahkan kepadaku di dalam hidup. Ya Allah, aku sangat bahagia, aku sangat bersyukur karena dengan sengaja Engkau telah menitipkan rezeki yang sangat banyak ini ya Allah kepadaku, sehingga aku bisa menghidupi keluargaku, membahagiakan orang-orang di sekitarku, sehingga aku bisa berbagi ya. Jadi gitu. Karena ketika kita tuh lagi berdoa ya, kita berdoa sama Tuhan kita, saat itu sedang terjalin sebuah hubungan yang privat gitu antara kita dengan Tuhan kita ya. Jadi kalau misalnya kita berdoa dengan kalimat syukur awalnya, itu tuh rasanya tuh kayak dapet banget. Di beberapa video sebelumnya saya pernah bahas ini loh, tentang kalimat afirmasi dengan tidak menggunakan kata semoga, mudah-mudahan, atau aku ingin. Nah, kalimat-kalimat seperti itu saya gunakan ketika berdoa. Tapi sekali lagi ya, di sini saya tidak menyalahkan aturan-aturan berdoa atau cara berdoa. Saya hanya sharing pengalaman saya pribadi. Paham ya teman-teman ya?
Coba kalian coba ya ketika selesai sholat mungkin, atau ketika kalian berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, ubah kalimatnya menjadi kalimat syukur. Paksa untuk berdoa dengan kalimat syukur. Walaupun pada kenyataan sebenarnya kita tuh lagi kayak butuh uang, butuh duit untuk ngelunasin hutang ya. Coba kalian rasakan sensasinya, kalian rasain feel-nya, bener-bener feel-nya tuh kayak dapet banget. Itu yang bikin doa-doa kalian tuh menjadi powerful. Oke, sekarang saya mau absen bagi teman-teman yang punya keinginan atau hajat yang saat ini belum terwujud ya, atau belum terkabul, atau belum terjadi. Kalian tulis di kolom komentar di bawah ini keinginan atau hajat kalian dengan diawali kata-kata syukur ya. Aku bersyukur, atau aku bahagia, aku sangat senang. Ya, jatuhnya seperti kita sedang berafirmasi ya kan. Nah, nanti kalian gunakan kalimat itu di setiap kali kalian berdoa, kapanpun ya. Terutama habis sholat misalnya. Paham ya teman-teman ya? Oke, sekarang silahkan kalian tulis dulu di kolom komentar. Nanti boleh di screenshot, terus teman-teman ulangi ketika berdoa. Setelah itu saya akan lanjutkan ke langkah berikutnya. Nanti teman-teman bisa rasain gimana feel-nya, gimana sensasinya setelah berdoa menggunakan kalimat yang teman-teman tulis seperti di kolom komentar. Ya, jadi bagi yang belum tulis, jangan lupa di pause dulu video ini, tulis dulu, benar-benar ditulis ya, supaya ada effort dalam hal untuk mengubah kehidupan kita. Oke, sudah ya, sudah semua. Nah, selanjutnya itu tadi adalah langkah yang pertama, yaitu mengubah kalimat berdoa. Kemudian langkah yang kedua adalah ya, jalur langit. The power of jalur langit 3S. Apa itu? Sholawat, sunnah, dan sedekah. Tapi di luar 3S ini, teman-teman khususnya bagi yang muslim, benar-benar harus diperbaiki dulu sholatnya. Oke, kemudian tempuh jalur langit 3S, yaitu sholawat, sunnah, dan sedekah. Untuk sholawat ini saya rasa teman-teman sudah banyak ya tahu, sudah banyak di YouTube bertebaran tentang sholawat. Benar, keajaiban sholawat itu benar-benar dahsyat, dan ini kalau bisa jangan sampai di skip. Minimal banget sehari sholawat itu kalau bisa 1000. Terserah sholawat apa yang kalian mampu, mau sholawat panjang atau sholawat pendek ya. Mungkin bagi yang belum terbiasa boleh dibiasakan ya, dicicil setiap hari, misalnya habis sholat 200. Jadi 5 kali sholat kan tuh ada 1000 tuh. Nah, bisa menggunakan trik seperti itu. Kemudian sunnah. Sunnah di sini yang saya tekankan banget yaitu menjalankan sholat sunnah tahajud dengan sholat sunnah duha. Nah, kemudian tuh kalau sudah sampai waktu azan subuh, teman-teman bisa langsung mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Dimana setelah sholat sunnah qobliyah subuh ini, teman-teman bisa tambahkan di situ dengan zikir malaikat, zikir tasbih malaikat. Ya, ini juga salah satu rahasia penarik rezeki, salah satu magnet rezeki jalur langit yang menurut saya sangat ampuh ya. Saya sudah pernah juga bahas di video yang ini, kalian boleh tonton. Kemudian bisa dilanjutkan dengan mengerjakan sholat subuh. Nah, nanti pagi hari di waktu duha lanjut untuk mengerjakan sholat sunnah duha. Tapi yang poin sunnah di sini adalah kalau bisa jangan sampai ketinggalan sholat sunnah tahajud dan sholat duha. Kemudian S yang terakhir adalah sedekah. Sekali lagi, sedekah ini tidak melulu tentang uang. Tidak harus sedekah menggunakan uang. Kalau misalnya kita tidak punya cukup uang atau tidak punya uang yang banyak untuk dilakukan sedekah, kita bisa melakukan hal lain, berbagi hal lain apapun, entah itu ilmu yang bermanfaat ataupun kita bisa membantu orang lain, memudahkan kesulitan orang lain. Berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, karena saya saat itu tidak mempunyai cukup uang untuk melakukan sedekah, jadi saya mencoba untuk bikin makanan ya. Alhamdulillah saat itu saya rutin melakukan sedekah di hari Jumat ya, sedekah Jumat berkah. Yang penting ada beras di rumah, saya masak saat itu, saya belikan telur dan bahan-bahan pelengkap lainnya, sosis, dan dimasak seadanya. Jadilah seperti kayak telur orak-arik gitu kan. Jadi saya bungkus tuh pakai styrofoam dengan nasi hangat, dibagikan pagi-pagi di hari Jumat itu. Gak perlu harus banyak, semampunya dan secukupnya.
Jadi itu tadi ikhtiar jalur langit dengan menggunakan teknik 3S ya, yaitu sholawat minimal 1000 kali sehari, jangan di skip. Kemudian melakukan sholat sunnah yaitu tahajud dan duha, jangan di skip. Dan kemudian sedekah. Sebenarnya seberapapun uang yang kita punya ya, seberapapun yang mampu kita sedekahkan gak apa-apa. Mau itu 10.000, mau itu 5.000, gak apa-apa, yang penting ikhlas. Atau ikutin teknik saya tadi, berbagi makanan. Nah, itu tadi langkah jalur langit. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, fokus untuk memberikan yang terbaik, yang bermanfaat. Nah, jadi di teknik ini saya melupakan kenyataan atau realita yang sedang saya hadapi saat itu, yaitu yang berupa kesulitan keuangan tadi kan. Ya, jadi saya mengalihkan fokus dengan cara melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, apapun yang bisa saya berikan. Melakukan hal-hal positif yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Seperti contoh saya membuat YouTube, ya kan. Ini bisa kalian contoh juga. Ya, jadi jika teman-teman misalnya punya keahlian di bidang suka memasak, ya bikin kue atau makanan apapun gitu, teman-teman tuh bisa bikin video ya tentang masakan apapun yang teman-teman bisa, yang teman-teman ahli, yang enak. Nanti di-share, dibagikan di media sosial. Ya, sekarang peluang untuk mendapatkan penghasilan itu sebenarnya banyak ya lewat media sosial asal kita mau. Nah, tapi di sini yang perlu digarisbawahi adalah jangan mengejar uang. Ya, jangan bikin video karena tujuan kita nih mau dapat penghasilan yang banyak supaya bisa ngelunasin utang. Nah, itu nggak bisa. Nanti energinya akan bertolak belakang dengan energi keberlimpahan. Yang kita dapatkan bukannya uang yang banyak, lunas utang, tapi malah zong, malah kebalikannya, malah kita yang capek sendiri. Ya, ini udah saya alami banget ketika saya fokus untuk mengejar cuan ya, mengejar uang, itu malah nggak dapat, malah zong, malah tambah sulit. Tapi ketika kita fokus memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan, fokus terhadap hal-hal yang bermanfaat, hal yang bisa kita bagikan dan itu bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu di situ kita bisa fokus dan merasakan kebahagiaan ketika kita melakukan hal tersebut. Uang yang akan datang, uang yang akan mencari dan mengejar kita. Ya, jadi langkah itu adalah fokus terhadap apa yang bisa kita berikan, apa yang kita bisa bagikan yang bermanfaat bagi orang banyak, terutama orang-orang di sekitar kita dulu. Kemudian langkah terakhir yang saya lakukan adalah, ini mudah banget, bertindak seolah-olah tidak terlihat sedang kesulitan atau sedang kesusahan ekonomi. Ya, jadi jangan sama sekali diperlihatkan ke orang lain, keluar sana, kalau kita sedang kesulitan ekonomi. Contoh misalnya seperti meminta-minta, mengemis-ngemis, atau kayak minta gratisan, berharap gratisan ya. Itu semuanya adalah frekuensi yang bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan, ya kan? Kita tuh sedang memancarkan energi bahwa kita ini sedang kekurangan, gak punya uang, butuh uang nih. Nggak bisa. Yang kita dapetin malah ya kenyataan berupa kesulitan, tambah sulit ekonomi kita, tambah sulit keuangan kita. Ya, berpura-puralah seolah-olah tidak terlihat sedang kesulitan atau sedang kesusahan. Jangan pernah tunjukin kalau kita sedang kesulitan uang atau kesusahan. Ya, ini adalah salah satu kunci yang mudah tapi kadang tidak kita sadari. Dan ini powerful banget dalam hal merubah kehidupan, dalam hal merubah nasib kita sendiri. Ya, ingat loh kata Allah, aku tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, jadi setelah saya melakukan 4 hal tersebut ya, yang pertama mengubah kalimat ketika berdoa ya menjadi kalimat bersyukur. Kemudian yang kedua adalah menempuh jalur langit dengan 3S, yaitu sholawat, sunnah, dan sedekah. Yang ketiga adalah fokus untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan yang keempat adalah berpura-pura seolah-olah tidak terlihat sedang kesulitan atau kesusahan. Setelah 4 hal tadi yang saya lakukan, maka Masya Allah, tabarakallah, hidup saya berubah dengan sangat ajaib. Ya, Allah lunaskan hutang-hutang saya, bahkan dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Kemudian diberikan jalan untuk mendapatkan penghasilan, dimudahkan segala urusan-urusan, segala kesulitan-kesulitan ya, diberi jalan keluar. Sampai akhirnya alhamdulillah diberi pekerjaan. Ya, jadi bagi saya dalam waktu kurang lebih 1 tahun, waktu yang sangat singkat, keajaiban itu datang dan benar-benar terjadi. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang berada di dalam kesusahan atau kesulitan ataupun titik terendah di dalam hidup, kalian bisa jadikan kisah pengalaman saya ini sebagai motivasi untuk merubah kehidupan teman-teman saat ini. Ingat, tidak ada kata terlambat, semuanya bisa kita ubah, semuanya bisa kita dapatkan.
Karena kita semua pantas untuk hidup dengan layak, untuk hidup dengan penuh keberlimpahan. Ya, kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi bagaimana kita berprasangka, begitulah yang akan kita dapatkan. Ya, jadi silahkan dicoba ya teman-teman tips dan trik yang saya bagikan. Insya Allah keajaiban yang terjadi di saya juga bakalan kalian rasakan. Amin ya robbal alamin. Setuju? Oke, jadi kalau kalian rasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan dibagikan kepada siapapun ya, kepada keluarga, kerabat, teman. Barangkali bisa menjadi amal jariah untuk kita semua ya, menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Apalagi kalau sampai diamalkan dan dilakukan, teman-teman juga akan mendapatkan pahala jariahnya. Amin ya robbal alamin. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol jempol ke atasnya agar saya tahu dan lebih termotivasi lagi untuk membuat video-video bermanfaat seperti ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.